Niki membahas tentang niku nggih, napa? Perwujudan lain dari energi nggih. Perwujudan lain dari energi itu salah satunya adalah cahaya nggih. Jadi Tuhan itu bisa mewujud dalam bentuk cahaya. Sementara Tuhan itu sendiri bukan hanya cahaya. Cahaya adalah bagian dari energi, tapi energi bukan bagian dari cahaya, nggih. Cahaya hanyalah salah satu perwujudan Tuhan saja. Karena setiap energi itu memiliki kecerdasan, maka perwujudan Tuhan dalam bentuk cahaya ini memiliki kecerdasan, nggih. Hanya saja kecerdasannya adalah kecerdasan murni atau kecerdasan semesta yang merupakan bagian dari kecerdasan Tuhan, nggih. Cahaya inilah perwujudan yang pertama dari Tuhan. Meskipun sekali lagi Tuhan itu sendiri bukan cahaya, nggih. Cahaya itu adalah istilahnya para ilmuwan fisika, nggih. Sementara orang spiritualis menyebutnya sebagai roh murni atau roh tingkat pertama, nggih. Roh murni inilah yang di dalam istilah banyak agama memiliki sifat-sifat yang mirip dengan sifat malaikat. Roh inilah yang oleh keyakinan Nasrani disebut sebagai Roh Kudus. Dalam keyakinan Islam disebut Nur Muhammad. Orang Jawa menyebutnya malaikat. Seperti apakah penampakan malaikat? Ngeten. Penampakan malaikat itu seperti seberkas cahaya terang yang tidak menyilaukan mata yang memandangnya. Berbeda dengan cahaya terang matahari, nggih. Yaitu dia perbedaannya jika kita kebetulan bisa melihatnya, meskipun tidak bisa, kecuali ketika kita sudah mati, dan biasanya cahaya terang itu datang saat kematian sebagai penuntun bagi roh kita yang baru keluar dari jasad agar bisa memahami kembali bentuk kesejatian dirinya setelah lama berinkarnasi sebagai manusia di bumi, nggih. Jadi apabila ada yang menggambarkan penampakan malaikat itu seperti manusia yang memiliki sayap, apakah itu laki-laki atau perempuan, itu sesungguhnya hanyalah khayalan para seniman saja, nggih. Karena malaikat itu androgini, tidak berjenis kelamin, persis seperti cahaya. Kan tidak ada cahaya pria atau wanita, cahaya ya cahaya saja, nggih. Roh cahaya malaikat inilah yang nantinya akan menjadi perwujudan Tuhan untuk mengalami segala hal kehidupan yang terjadi di alam fisik material atau yang kita sebut sebagai alam semesta, nggih. Oh ya, jadi sebenarnya sebelum kita berinkarnasi jadi manusia, kita semua ini adalah berbentuk cahaya, dan kita semua ini berada di dimensi cahaya. Dan sadarilah bahwa kita ini adalah aslinya makhluk cahaya alias malaikat yang memiliki sifat-sifat mendekati sifat-sifat Tuhan. Tidak ada benci, dendam, marah, dan semua bentuk nafsu lainnya, nggih. Itulah kenapa setiap orang berperilaku sangat baik dan penolong sering diistilahkan seperti malaikat. Roh ini sejak pertama terpisah dari energi semesta menjadi cahaya. Itulah yang disebut sebagai roh awal atau roh pemula atau roh muda. Silakan menyebut dengan apapun, tapi esensinya adalah sama roh yang belum pernah berinkarnasi jadi makhluk hidup alam semesta, nggih. Setelah roh diciptakan atau roh awal, maka siklus yang akan dilaluinya adalah mulai memisahkan dari energi semesta yang disebut Tuhan, berproses untuk menuju kembali menyatu dengan energi semesta dan kembali ke Tuhan, nggih.
Proses pertama akan dilalui dengan berinkarnasi atau masuk ke dalam jasad makhluk hidup yang paling rendah, yakni misalnya makhluk hidup bersel 1 atau jasad renik, dan terus berevolusi. Setelah keluar dari jasad renik, masuk kembali ke jasad yang lebih tinggi, bersel ganda, bersel banyak, tumbuhan, hewan, hingga pada saat tertentu masuklah ke jasad tubuh manusia. Ini adalah proses yang harus dilalui oleh setiap roh yang menggunakan jasad tubuh kasar sebagai medianya.